Halo teman-teman, selamat datang di bulan suci Ramadan. Nah, bulan ini tuh bukan cuma soal kita memperkuat iman, tapi juga jadi kesempatan emas buat ningkatin kesehatan imun kita. Yuk kita kupas tuntas gimana strateginya. Nah, ini dia intinya. Ramadan itu kasih kita peluang ganda. Di satu sisi, kita kuatin keimanan kita, ya kan? Hubungan spiritual kita sama yang di atas. Tapi di sisi lain, kita juga bisa banget dengan cerdas nguatin sistem keimunan tubuh. Jadi iman dapat, imun juga dapat. Keren kan? Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Ada 5 strategi utama nih. Kita mulai dari hubungan iman dan imun, terus siasat sahur, siasat latihan fisik, gimana cara berbuka yang benar, dan yang paling penting, kekuatan mindset. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ingat ya, tujuan kita bukan cuma sekedar nahan lapar dan haus, tapi gimana caranya mengubah Ramadan jadi momen transformasi total, di mana iman dan imun kita sama-sama naik level. Sekarang kita masuk ke strategi kedua yang, wah ini krusial banget. Sahur. Apa yang kita makan pas sahur itu ibarat fondasi bangunan. Ini yang bakal nentuin tingkat energi kita seharian penuh. Dan aturannya simple banget, bilang nggak buat karbohidrat pas sahur. Loh, kenapa? Karena karbohidrat itu bakal bikin gula darah kita naik turun drastis, dan hasilnya, siang-siang udah loyo, ngantuk, nggak produktif. Terus makannya apa dong? Gampang, fokus ke protein kayak telur, ayam, atau ikan. Tambahin juga lemak sehat, misalnya dari susu full cream atau santan. Tapi lihat deh tips hidrasi ini game changer banget. Tambahin dikit aja garam Himalaya ke air putih. Ini bantu tubuh nahan air lebih lama, jadi kita nggak gampang dehidrasi. Mau ngopi atau ngeteh, boleh aja, yang penting tanpa gula ya. Coba kita bayangin skenarionya ya. Misalnya kita terakhir makan karbo itu jam 10 malam, terus sahurnya tanpa karbo, dan baru ketemu karbo lagi pas buka puasa jam 6 sore. Tahu nggak apa hasilnya? Kita berhasil menciptakan jendela waktu sekitar 18-20 jam, di mana gula darah kita itu stabil banget. Udah deh, nggak ada lagi tuh cerita jam 1 siang udah pengen rebahan aja. Terus, apa efek kerennya kalau gula darah kita stabil terus? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Tubuh kita otomatis masuk ke mode pembakaran lemak. Karena nggak ada gula yang gampang diakses buat energi, tubuh jadi terpaksa pakai cadangan lemaknya. Wah, ini sih bonus luar biasa dari puasa yang strategis. Oke, next. Gimana soal olahraga pas puasa? Tetap bisa dong. Boleh banget, tapi kuncinya itu bukan di apa olahraganya, tapi kapan kita melakukannya. Waktu itu jadi segalanya kalau kita mau olahraga di bulan Ramadan. Jadi ada 2 waktu emas nih buat olahraga. Pagi setelah sahur itu cocok buat kardio yang enteng-enteng aja. Tapi pilihan yang paling cerdas, paling strategis itu adalah latihan beban di sore hari pas mau deket-deket waktu buka. Kenapa sih harus dekat buka puasa? Pertama, latihan beban itu nggak bikin kita keringetan hebat kayak kardio intens, jadi risiko dehidrasinya lebih kecil. Dan yang paling penting, begitu kita selesai latihan, azan maghrib, kita bisa langsung isi ulang energi dan nutrisi. Pas banget kan timingnya? Tapi ada catatan penting nih teman-teman, hindari olahraga terlalu malam, apalagi deket-deket jam tidur. Soalnya aktivitas fisik itu bisa meningkatin hormon stres, namanya kortisol, dan malah nekan hormon tidur, melatonin. Jadinya tidur kita nggak nyenyak, besoknya malah capek. Oke, sahur udah beres, olahraga udah. Sekarang waktu yang ditunggu-tunggu, buka puasa. Cara kita berbuka itu sama pentingnya loh sama cara kita sahur. Yuk, kita lihat gimana cara cerdas buat ngisi ulang energi. Nah, ini nih jebakan Batman pas buka puasa. Langsung hajar yang manis-manis. Itu bakal memicu yang namanya roller coaster energy. Gula darah kita langsung melonjak tinggi, tapi terus anjlok drastis. Dan ujung-ujungnya, lapar lagi, pengen ngemil lagi. Siklus setan deh. Jadi, gimana dong urutan makan yang bener biar nggak kayak gitu? Gampang, ikutin aja 3 langkah ini. Pertama, coba diawali dengan sedikit cuka apel campur air buat nyiapin pencernaan. Kedua, makan dulu protein sama sayurannya. Dagingnya, ikannya, telurnya dahulukan. Baru deh yang terakhir, sebagai penutup, santap karbohidratnya. Ini cara jitu biar gula darah tetap aman, terkendali. Ini kuncinya harus kita ingat-ingat banget. Cuma protein yang benar-benar bikin kenyang. Kenapa? Karena tubuh kita itu butuh energi lebih banyak buat nyerna protein, dan efek kenyangnya itu tahan jauh lebih lama. Makanya protein itu wajib jadi prioritas utama pas kita buka puasa. Oke, kita sampai di strategi pamungkas. Dan jujur, ini mungkin yang paling nentuin semuanya.
Ini bukan soal apa yang kita makan, tapi apa yang kita pikirkan. Percaya nggak, cara kita memandang puasa itu bisa mengubah reaksi kimia di dalam tubuh kita loh. Coba deh perhatiin perbandingan yang gila ini. Kalau kita mikir puasa itu ancaman, siksaan, atau beban, tubuh kita akan merespon dengan stres. Hormon kortisol naik dan tubuh cenderung menyimpan lemak. Sebaliknya, kalau kita niatkan dan rasakan puasa sebagai ibadah, sebagai anugerah, tubuh kita justru masuk ke mode rileks, pencernaan jadi optimal, dan cenderung membakar lemak. Beda banget kan hasilnya? Cuma gara-gara cara kita mikir. Nah, kondisi rileks ini punya nama keren, rest and digest, alias istirahat dan mencerna. Pas sistem saraf ini aktif, pencernaan kita jadi lancar jaya. Ini juga ngejelasin kenapa loh banyak orang yang punya GERD atau asam lambung malah enakan pas puasa. Itu karena tubuhnya rileks, nggak dalam mode stres. Grafik ini nunjukin betapa drastisnya perubahan yang kita alami. Di hari biasa, kita mungkin makan selama 70% dari waktu dan puasa. Pas tidur, cuma 30%. Tapi di bulan Ramadan, rasionya kebalik total. Kita puasa 75% dari waktu. Ini tuh kesempatan emas buat organ-organ kita buat healing, buat istirahat, buat memperbaiki diri. Kapan lagi coba? Oke, jadi kita rekap cepat ya, 4 siasat utamanya. 1. Sahur tanpa karbo, fokus ke protein dan lemak. 2. Kalau mau olahraga, pilih latihan beban sebelum berbuka. 3. Pas berbuka, dahulukan protein, karbohidratnya belakangan. Dan 4. Yang paling penting, niatkan puasa sebagai ibadah, bukan ancaman. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda, dari semua siasat tadi, mana nih yang bakal Anda coba terapkan di Ramadan kali ini buat ningkatin iman sekaligus imun? Selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman, semoga sehat selalu dan penuh berkah.